Terkadang godaan datang dalam bentuk yang tak terduga, bahkan dari orang yang kita percayai. Namun, apakah kita bisa menahan diri ketika hati dan raga sudah saling berbicara? Halo sobat semua, selamat datang di channel ini. Di sini, kita akan berbagi kisah penuh cinta yang terinspirasi dari kisah nyata. Jangan lewatkan setiap cerita yang akan membuat hati kalian terasa lebih mengguncang. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga ya. Mari kita mulai kisahnya. Rumah itu terasa begitu sepi. Keheningannya bukan hanya datang dari sunyi, tetapi dari ruang kosong yang mengisi setiap sudut. Setelah anak-anak kami menikah dan memulai kehidupan mereka sendiri, suami tercinta sering pergi keluar kota, meninggalkan aku dalam kesendirian yang perlahan menjadi teman setia. Hanya ada aku dan Ali, menantuku, yang kini lebih sering berada di rumah ini. Terkadang, aku merasa seperti berada dalam mimpi yang tak bisa kujelaskan, di mana semua yang aku anggap biasa menjadi luar biasa. Ali adalah pria yang tampan, dengan senyum yang bisa membuat siapa saja terpesona. Namun aku berusaha keras untuk tidak menyadari pesona itu. Dia adalah menantuku, bukan orang asing yang bisa aku perlakukan sesuka hati. Tapi semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama, semakin aku merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Sesuatu yang sulit untuk diungkapkan bahkan kepada diriku sendiri. Setiap kali dia berbicara padaku, aku merasakan gelombang perasaan yang datang dengan cara yang begitu kuat dan tak terduga. Hanya sekadar duduk bersama, berbicara tentang hal-hal kecil, membuat hatiku berdebar tak terkendali. Aku tak tahu apakah ini adalah godaan atau hanya rasa rindu yang salah arah. Aku mencoba menahan perasaan itu, namun entah mengapa setiap detik bersama Ali semakin membuat aku merasa terjerat. Suatu hari, ketika aku sedang menata beberapa buku di ruang tamu, Ali datang dan menawarkan diri untuk membantu. "Ibu, biar saya bantu supaya cepat selesai," katanya dengan senyum yang khas. Senyum yang selalu membuat dadaku berdebar. Dia mendekat, tangannya meraih buku yang kupegang. Dan aku merasakan sentuhan lembutnya yang membuat hatiku seolah kehilangan ritme. Saat itu aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan. Namun, hatiku terus berontak. Mataku tak bisa lepas dari wajahnya. Wajah yang penuh dengan kehangatan dan perhatian. Dia menatapku dengan tatapan yang tak biasa. Bukan seperti menantu yang menganggapku hanya sebagai ibu mertua. Tatapan itu seolah mengandung arti yang lebih dalam, penuh dengan rasa ingin tahu dan ketulusan yang sulit untuk diterjemahkan. "Ibu, kamu sangat cantik hari ini," kata Ali sambil memperhatikan gerak-gerikku. Kalimat itu tiba-tiba mengguncang perasaanku. Kalimat itu terlalu sederhana, tapi mengandung kejujuran yang sangat dalam. "Terima kasih Ali," jawabku, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai menggebu. "Kamu juga terlihat baik-baik saja." Namun meskipun aku berusaha menjaga jarak, ada perasaan yang tak bisa kuhindari. Aku mulai merasa seperti ada sebuah kekuatan yang menarikku lebih dekat dengan dirinya. Sebuah kekuatan yang datang tanpa bisa kutolak. Seiring berjalannya waktu, rumah itu semakin terasa sepi. Tanpa anak-anak, kami berdua, Ali dan aku, seringkali menghabiskan waktu bersama. Terkadang dia akan mengajakku untuk menonton film di ruang keluarga, atau hanya sekadar berbincang tentang hal-hal sepele. Namun setiap kali dia mendekat, entah mengapa perasaan itu semakin kuat. Seperti ada sebuah magnet tak terlihat yang mengikat hati kami berdua dalam sebuah tarikan yang tak terelakkan. Ali seringkali membuatku merasa istimewa dengan cara dia berbicara. Dia tidak hanya memperlakukan aku seperti ibu mertua, tetapi lebih seperti seorang teman dekat yang memahami setiap isi hati. Suatu sore yang cerah ketika kami duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh, Ali berbicara dengan suara yang lebih serius namun tetap lembut. "Ibu, saya sering merasa aneh kalau jauh dari ibu," katanya dengan nada yang penuh makna. "Saya merasa seolah-olah ada yang hilang jika ibu tidak ada di sini bersama saya." Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari makna dari kata-katanya. Apakah itu hanya sebuah pujian? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin dia ungkapkan? Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya diam dan membiarkan perasaan itu mengalir begitu saja.
tangan Ali meraih tanganku dan aku merasakannya seperti sebuah jalinan yang kuat dan penuh ketulusan. Saya merasa lebih baik saat ada ibu di sini. Lanjutnya, kali ini suaranya lebih pelan, lebih pribadi. Aku terdiam, mencoba meresapi kata-katanya. Namun hatiku bergejolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa lebih dari sekedar ibu mertua. Waktu terus berjalan, dan semakin aku berusaha menghindar, semakin besar perasaan itu tumbuh dalam diriku. Aku mulai merasakan kebingungan yang mendalam. Aku tahu ini salah, aku tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi hati ini tak bisa dikendalikan. Ada perasaan yang begitu kuat yang kadang membuatku hampir menyerah. Ali, meskipun seorang menantu, memperlakukan aku dengan begitu lembut, dengan perhatian yang kadang melebihi perhatian seorang suami terhadap istrinya. Aku mulai merindukan setiap detik yang aku habiskan bersama Ali, merindukan tatapan matanya yang penuh dengan makna. Hari itu hujan turun begitu deras, mengguyur seluruh halaman rumah dengan air yang terus mengalir. Kami berdua duduk di ruang keluarga, menonton televisi sambil menikmati kehangatan di dalam rumah. "Ibu, kalau saya jujur, saya merasa lebih nyaman saat bersama ibu," kata Ali tiba-tiba dengan suara yang berat. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang serius. "Kenapa?" tanyaku, meskipun hatiku sudah bisa menebak jawabannya. "Karena ibu membuat saya merasa seperti saya tidak pernah sendiri," jawabnya dengan suara rendah. Ada keheningan yang melingkupi kami berdua setelah kata-katanya itu. Aku hanya bisa terdiam, merasakan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Semua yang terjadi di antara kami adalah sebuah paradoks. Perasaan yang sulit diungkapkan namun sangat nyata. Aku merasa terjebak antara kewajiban dan perasaan yang semakin tak terkendali. Suatu malam, ketika kami berdua hanya berdua di ruang tamu tanpa ada gangguan apapun, suasana menjadi semakin tegang. Ali duduk di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. Suara angin yang berhembus pelan dan hujan yang masih mengguyur di luar menambah kesunyian malam itu. "Ibu, saya harus jujur," kata Ali, suaranya hampir berbisik. Aku menoleh menatapnya dalam-dalam. "Apa yang kamu rasakan, Ali?" tanyaku, meskipun aku sudah mulai bisa menebak jawabannya. Ali menarik napas panjang, kemudian dengan perlahan dia menggenggam tanganku. "Saya tidak bisa menahan perasaan ini lagi, Ibu," katanya dengan suara yang penuh emosi. Saya mencintaimu." Kalimat itu mengalir begitu saja dari bibirnya, dan aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Semua yang pernah kukatakan tentang menjaga jarak seakan hancur begitu saja. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa kuucapkan. Hanya ada perasaan yang memenuhi ruang hatiku. Sebuah perasaan yang begitu dalam dan memabukkan. "Ali, kita tidak bisa," aku mulai berbicara. Namun Ali sudah mendekatkan wajahnya. Bibirnya menempel lembut pada bibirku, dan aku merasakan dunia ini seakan milik kami berdua. Saat itu, aku tak bisa lagi menahan diri. Kami bersatu dalam satu momen yang penuh dengan godaan dan perasaan yang tak terucapkan. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah cerita yang tak bisa kami hindari. Ketika Ali mendekat dan meraih tanganku, aku merasa ada kekuatan tak terlukiskan yang mengikat kami. Tangan Ali yang besar menggenggam tanganku dengan lembut, namun penuh dengan perasaan yang begitu mendalam. Ketika jarak antara kami semakin berkurang, aku bisa merasakan setiap detak jantungku semakin cepat. Dalam hati aku berusaha menepis perasaan itu, namun semakin aku berusaha menghindar, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Ali, menantu yang begitu baik hati dan perhatian, kini membuatku merasa begitu dekat dengannya. Aku bukan hanya melihatnya sebagai menantu lagi, aku mulai melihat Ali dengan cara yang berbeda, sebagai sosok yang begitu penuh dengan kehangatan, yang begitu peduli. "Ibu, saya tahu ini mungkin sulit untuk diterima, tapi saya tidak bisa lagi menutupi perasaan ini," katanya dengan suara yang lembut namun penuh dengan ketulusan. Aku menatap matanya dan aku bisa merasakan kegelisahan yang ada dalam dirinya. Ada kesedihan yang tersembunyi, seolah dia tahu betul bahwa ini adalah sesuatu yang salah.
Tetapi hati dan perasaan itu tidak bisa dia pungkiri. Ali, kita tidak bisa. Kita tidak bisa seperti ini, jawabku. Meskipun hatiku meronta, menginginkan lebih. Ibu, saya tahu, tapi saya tidak bisa berpura-pura lagi, jawabnya. Suaranya sekarang begitu penuh dengan emosi. Saya mencintaimu, Ibu. Saya merasa seperti saya sudah kehilangan bagian dari diri saya ketika kita terpisah. Kalimat itu mengguncang jiwaku. Dan aku tahu bahwa kata-kata itu bukan sekedar ucapan biasa. Ada perasaan yang tulus, yang dalam, yang tak bisa disembunyikan lagi. Kami saling menatap, dan aku bisa merasakan rasa yang begitu kuat mengalir di antara kami berdua, terucapkan, namun sangat nyata. Aku menarik tanganku dengan perlahan, berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai diriku. Ali, kita tidak bisa. Kamu menantu saya dan ini salah, ujarku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tahu ini adalah hal yang tidak pantas. Tetapi kenapa perasaan ini begitu kuat? Kenapa semakin aku mencoba untuk menolaknya, semakin perasaan itu menyusup ke dalam hatiku, menembus setiap pertahanan yang aku bangun? Saya tahu, Ibu, jawab Ali dengan nada yang begitu lembut, namun ada keputusasaan dalam suaranya. Tapi hati saya tidak bisa berhenti mencintaimu. Saya tak bisa menahan perasaan ini lagi, Ibu. Dia mendekat. Tubuhnya begitu dekat dengan tubuhku dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang menenangkan sekaligus membingungkan. Tangan Ali kembali meraih wajahku dan aku merasa hatiku berdebar begitu cepat. Aku ingin menghindar, tetapi tubuhku terasa kaku, seolah aku tak bisa bergerak. Ali, bisikku, mataku menatapnya dengan penuh kebingungan. Ini salah. Tetapi kata-kata itu terasa hampa di udara. Ali tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Tatapan yang penuh dengan kerinduan dan hasrat yang tak bisa disembunyikan. Dalam tatapannya, aku melihat sebuah dunia yang hanya ada kami berdua. Dunia yang penuh dengan rasa ingin memiliki, penuh dengan rasa kasih yang begitu dalam. Dan meskipun aku tahu ini adalah sebuah pelanggaran yang besar, aku merasa seakan-akan ada yang menarikku untuk menyerah, untuk mengikuti alur perasaan yang tak terhindarkan ini. Momen itu semakin mendalam, semakin mengikatku dalam perasaan yang sulit dipahami. Ali kini berdiri begitu dekat di depanku, dan aku bisa merasakan setiap tarikan nafasnya yang teratur, tetapi penuh dengan kecemasan. Tangan Ali menggenggam pipiku dengan lembut, seperti ingin meyakinkanku bahwa ini bukanlah mimpi. Matanya tak lepas dariku, penuh dengan keinginan dan ketulusan yang begitu murni. "Ibu," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar namun begitu intens. Saya tak tahu harus bagaimana lagi untuk mengungkapkan perasaan ini. Hanya kamu yang bisa membuat saya merasa hidup, hanya kamu yang bisa membuat saya merasa berarti. Kata-katanya membuat hatiku bergetar hebat. Aku merasa seperti terperangkap dalam perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua bisa merasakan hal ini terhadap menantunya? Bagaimana mungkin aku bisa merasa begini ketika aku tahu betul bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang tak seharusnya terjadi? Tapi di sisi lain, aku tak bisa mengingkari kenyataan bahwa hatiku berbicara lain. Ali adalah sosok yang begitu penuh perhatian, begitu lembut, dan aku merasakan bahwa dia benar-benar mengerti aku. Aku merasa nyaman dengannya, lebih dari sekedar nyaman. Ada rasa yang lebih dalam yang tumbuh tanpa bisa kujelaskan. Saat itu, aku merasakan kehangatan tubuhnya semakin mendekat, dan aku tahu bahwa kami berada pada titik tanpa jalan kembali. Bibir Ali mendekat, dan aku merasa detak jantungku semakin cepat. Dalam sekejap, bibir kami bertemu, lembut, namun penuh dengan hasrat yang tak terucapkan. Ciuman itu begitu dalam, seolah kami mengungkapkan semua perasaan yang tertahan, semua kerinduan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menyerah pada perasaan itu. Dan aku tahu bahwa saat itu, segalanya telah berubah. Ciuman itu tidak hanya mengubah segalanya, tetapi juga mengguncangkan seluruh hatiku. Aku merasa seakan dunia di sekitar kami hilang begitu saja.
semua yang aku kenal, semua yang aku percayai, seakan tidak lagi penting. Yang ada hanya aku dan Ali, dua jiwa yang terikat oleh perasaan yang tak bisa dipahami. Ali menarik tubuhku lebih dekat, dan aku merasakan hangat tubuhnya yang begitu nyaman, namun juga menggairahkan. Kami saling merasakan getaran yang tak terucapkan, perasaan yang penuh dengan keinginan yang tak bisa dihentikan. Aku ingin menarik diri, namun tubuhku terasa begitu terperangkap dalam pelukannya. Ibu, saya tidak bisa lagi menahan perasaan ini, kata Ali dengan suara yang terengah-engah, seolah-olah dia juga kelelahan menahan perasaan yang sudah lama terpendam. Saya tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saya mencintaimu, Ibu. Kata-kata itu membenamkan aku dalam lautan kebingungan. Ali, kita tak bisa begini, jawabku dengan suara lemah, meskipun hatiku mulai tergoda untuk mengikuti perasaan itu lebih dalam. Ibu, katanya sambil menatapku dengan penuh gairah, hanya kamu yang bisa mengerti saya, hanya kamu yang bisa membuat saya merasa lengkap. Tatapannya penuh dengan kerinduan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku merasa seperti terjebak dalam suatu pusaran perasaan yang semakin dalam, semakin intens, hingga akhirnya aku merasa bahwa aku tak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang ada. Kami terus berpelukan, terlarut dalam perasaan yang tak bisa kami hindari. Ali kini mendekatkan wajahnya sekali lagi dan aku merasakan nafasnya yang hangat di kulitku. Setiap sentuhan, setiap ciuman, semakin membuatku merasa terperangkap dalam perasaan yang sulit untuk disangkal. Ibu, saya tak akan bisa hidup tanpa kamu, katanya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Saya ingin selalu ada di dekatmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Kata-katanya menyentuh hatiku begitu dalam dan aku merasa sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan mengikat kami berdua. Aku ingin menolak, ingin mengingatkan dirinya bahwa ini salah, bahwa kita tidak bisa seperti ini. Tetapi semakin aku berusaha menahan diri, semakin kuat perasaan itu menyatu dengan tubuhku, mengisi seluruh ruang hatiku. Ali, aku tahu ini salah, tapi aku juga tak bisa menahan perasaan ini. Saat itulah aku sadar bahwa hati kami sudah terikat. Segalanya telah berubah dan aku tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Semua batasan yang dulu ada seakan hancur begitu saja di bawah tekanan perasaan yang begitu mendalam dan menggoda. Keheningan itu menggantung di udara. Terasa begitu berat seolah dunia berhenti berputar. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku dari Ali. Tangan kami saling terikat dan aku merasakan setiap detak jantung kami yang seolah menyatu, bergemuruh dalam dada. Ali dengan segala kehangatan yang dipancarkannya menatapku dengan mata yang penuh dengan kerinduan. Ada kegelisahan yang tersembunyi di balik tatapannya. Namun aku bisa melihat sebuah ketulusan yang begitu mendalam. Ibu, katanya dengan suara rendah, kenapa kita harus terus menyembunyikan perasaan kita? Kenapa kita tidak bisa bersama meskipun semuanya salah? Kata-katanya seperti menggetarkan jiwa, menembus setiap lapisan pertahananku. Aku ingin menjawab, tetapi lidahku terasa keluh. Bagaimana bisa aku mengatakan bahwa perasaanku juga semakin dalam, semakin sulit untuk ditanggalkan? Bagaimana aku bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali dia mendekat, aku merasa seperti ada magnet yang menarik kami lebih dekat, semakin dalam-dalam perasaan yang tak bisa dihindari ini. Ali mendekatkan wajahnya ke wajahku. Nafasnya terasa hangat di kulitku dan aku bisa merasakan getaran tubuhnya yang penuh dengan keinginan dan kecemasan. Ibu, bisiknya, saya ingin merasakan setiap detik bersama kamu. Merasakan kebersamaan ini tanpa harus bersembunyi lagi. Ketika bibirnya hampir menyentuh bibirku, aku merasa dunia ini berubah menjadi hanya tentang kami berdua. Ada sebuah keinginan yang begitu kuat dalam diriku untuk membiarkan diriku terhanyut dalam perasaan ini, untuk melupakan segala aturan yang telah aku buat sendiri, untuk menyerah pada apa yang sudah mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku terdiam, terhanyut dalam perasaan yang bertentangan di dalam diriku. Ali terus menatapku, seolah menunggu jawabanku. Namun aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Perasaan ini begitu dalam, begitu kuat, sehingga aku merasa seperti terperangkap dalamnya.
Tidak ada lagi yang bisa kupercayai selain Ali, menantu yang sudah lama aku anggap sebagai bagian dari keluarga. Namun kini, dia adalah sosok yang begitu berbeda di mataku. Ali, jawabku akhirnya. Suaraku bergetar. Ini salah, kita tak bisa seperti ini. Tapi kata-kataku terasa sia-sia, seperti suara yang tenggelam dalam lautan perasaan yang begitu luas. Ali hanya senyum lembut, sebuah senyum yang penuh dengan kehangatan dan pengertian. Ibu, saya tidak bisa berpura-pura lagi. Perasaan ini sudah terlalu dalam, terlalu kuat. Saya tak bisa mengabaikannya lagi. Dia meraih wajahku, jari-jarinya yang lembut membelai pipiku, dan aku merasakan sebuah kenyamanan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Ada sebuah kesedihan di balik tatapannya, seolah dia tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah kesalahan. Namun dia juga tahu bahwa perasaan ini tidak bisa disangkali. Ibu, lanjutnya, saya hanya ingin kita bisa saling memiliki tanpa rasa takut atau malu. Saya ingin kita bisa merasakan kebahagiaan ini tanpa ada yang menghalangi. Kata-katanya menembus hatiku dan aku merasa sebuah perasaan yang begitu mendalam mengalir di dalam diriku. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti pernyataan cinta yang begitu tulus dan penuh pengertian. Dan aku merasa semakin tak berdaya di hadapannya. Aku ingin menolaknya. Aku ingin sekali mengatakan bahwa ini tidak bisa terjadi. Bahwa hubungan kami tidak seharusnya seperti ini. Namun semakin aku berusaha menahan diri, semakin kuat perasaan itu meresap ke dalam hatiku. Setiap kali Ali dekat denganku, aku merasa seperti aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Ali, aku mencoba berkata, meskipun suaraku terasa sangat lemah. Kita harus berhenti. Namun Ali tidak melepaskanku. Dia terus mendekat, tubuhnya begitu dekat dengan tubuhku, dan aku bisa merasakan kehangatan yang mengalir di tubuhnya. Tangan Ali meraih tubuhku dengan lembut, seolah-olah dia sedang mengajakku dalam sebuah tarian yang tak bisa berhenti. Ketika bibirnya kembali menyentuh bibirku, aku merasa dunia di sekitar kami menghilang begitu saja. Tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi pembatasan. Hanya ada kami, saling merasakan, saling mencintai dalam keheningan yang begitu dalam. Aku tahu ini salah. Aku tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Tetapi dalam pelukan Ali, aku merasa terlindungi, aku merasa aman, dan perasaan itu begitu kuat sehingga aku tidak bisa lagi menahan diri. Ali terus mendekap tubuhku dengan penuh kelembutan. Dan aku merasakan setiap detak jantung kami yang seolah menyatu dalam irama yang sama. Ibu, bisiknya, saya ingin selalu berada di sini, bersama kamu. Saya ingin kita bisa hidup dalam kebahagiaan ini tanpa ada yang menghalangi kita. Ketika kami terpisah sejenak, aku bisa melihat di matanya sebuah harapan yang begitu besar. Ali menatapku dengan penuh kerinduan, dan aku bisa melihat bagaimana dia menunggu jawabanku. Ibu, saya tahu kita salah, tapi hati saya tidak bisa berhenti. Saya ingin kita bersama meskipun semua orang mungkin tidak mengerti, katanya dengan suara penuh emosi. Aku ingin menanggapi, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari bibirku. Aku hanya bisa menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Aku merasa seperti terjebak dalam perasaan yang begitu kuat dan dalam, sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Ali menggenggam tanganku dengan lembut, dan aku merasakan ketulusan yang begitu besar di dalam sentuhannya. Saya tidak akan pernah menyakiti ibu, katanya. Saya hanya ingin bisa mencintai ibu dengan cara yang benar, meskipun dunia tidak mengerti. Kata-katanya begitu tulus, begitu penuh dengan pengertian, dan aku merasa hatiku semakin rapuh. Ali semakin mendekat, dan kali ini aku merasa tidak bisa lagi menahan perasaan itu. Ketika bibir kami bertemu sekali lagi, aku merasa sebuah api yang menyala di dalam diriku. Setiap ciuman yang kami bagi adalah ciuman yang penuh dengan rasa ingin memiliki, rasa yang begitu dalam, begitu murni. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata, tetapi dalam setiap sentuhan, setiap pelukan, aku tahu bahwa perasaan ini adalah perasaan yang benar-benar tak bisa dipahami, namun begitu nyata. Saat kami akhirnya terpisah, aku merasa seperti dunia ini hanya ada kami berdua, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu. Kami berdua berada dalam sebuah dunia yang hanya kami yang mengerti. Ali terus menatapku,
matanya penuh dengan harapan dan cinta. "Ibu," katanya dengan suara yang penuh emosi, "saya tahu kita salah, tapi saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya tidak bisa berhenti mencintaimu." Kata-katanya begitu menggugah, membuat hatiku bergetar hebat. "Ali," jawabku. Suaraku bergetar. "Saya juga mencintaimu, tetapi kita harus menjaga diri. Kita harus berhati-hati." Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak bisa lagi dihentikan. Perasaan ini begitu kuat, begitu mendalam, dan aku merasa bahwa kami sudah berada di jalur yang tidak bisa kembali. Tidak ada yang bisa menghalangi kami, tidak ada yang bisa memisahkan kami. Kami berdua sudah terikat oleh perasaan yang begitu dalam, begitu murni, dan tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa besar perasaan itu. Dalam pelukan Ali, aku merasa seolah-olah dunia ini adalah milik kami berdua, dan aku tahu kami berdua tidak akan pernah bisa saling melepaskan. Hati ini terasa seakan berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Setiap detakan jantungku seperti memanggil namanya, menggema dalam kesunyian malam yang semakin dalam. Ali, meskipun ada perasaan bersalah yang menyelimutiku, tetap berada di sisiku, menatapku dengan penuh pengertian dan cinta yang tulus. Dia tahu, dan aku tahu bahwa apa yang kami rasakan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Kami tahu bahwa dunia akan menilai kami dengan cara yang salah, bahwa masyarakat akan menghukum kami. Tetapi di dalam hati kami, tak ada rasa penyesalan. Semua yang ada hanyalah cinta, sebuah cinta yang tumbuh begitu kuat dan mendalam. Meskipun kami berdua tahu bahwa itu adalah pelanggaran yang besar. "Ibu," kata Ali, suaranya serak karena penuh perasaan yang tak bisa diungkapkan. "Apakah kamu merasa apa yang kita miliki ini adalah kebohongan?" Aku menatapnya, merasa seperti jantungku berada di luar tubuhku. Aku tahu dia menginginkan jawaban yang pasti, dan meskipun aku merasa bingung, aku bisa merasakan kebenaran dalam setiap kata yang dia ucapkan. "Tidak, Ali," jawabku, hampir dengan bisikan. "Ini bukan kebohongan. Ini adalah perasaan yang tidak bisa kami hindari." Dia tersenyum, senyum yang begitu tulus dan penuh dengan pengertian. "Jika kita bisa saling mencintai dengan cara yang paling murni, apakah itu salah?" tanyanya, dan aku merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Apa yang bisa aku katakan? Aku merasa bahwa ini adalah cinta yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, tetapi di antara kami berdua, ini adalah sesuatu yang nyata, yang begitu kuat. Cinta kami adalah sebuah misteri yang hanya kami berdua yang bisa mengerti, dan meskipun kami tahu bahwa ini adalah perasaan yang terlarang, kami tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan itu. Ali terus memelukku, dan aku merasa pelukan itu begitu dalam, begitu penuh dengan cinta yang tak terungkapkan. Di dalam pelukannya, aku merasa aman, merasa bahwa tak ada yang bisa memisahkan kami, meskipun dunia mungkin akan menghancurkan kami jika mereka tahu tentang perasaan kami yang terlarang ini. Setiap nafasnya yang lembut di kulitku, setiap sentuhan lembut yang dia berikan, semakin membuat hatiku terjerat. "Ibu," katanya dengan suara yang begitu dalam, penuh dengan hasrat yang tak terungkapkan, "saya ingin selalu ada di sini, bersama kamu. Tidak ada yang lain yang lebih penting selain kita." Ketika bibir kami bertemu lagi, aku merasa seperti dunia ini berhenti berputar. Tidak ada lagi perasaan bersalah, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada kami, dua jiwa yang saling mencintai dalam cara yang begitu murni dan tanpa syarat. Cuman itu semakin dalam, semakin memabukkan, dan aku merasa seluruh tubuhku terhanyut dalam gelombang perasaan yang tak bisa kutahan. Ali merasakan setiap getaran yang ada dalam tubuhku, dan aku merasakannya juga, seolah-olah kami berdua menjadi satu, seperti dua bagian dari sebuah jiwa yang terpisah, namun akhirnya kembali bersatu. Aku merasakan getaran yang begitu kuat yang mengisi setiap inci tubuh kami. "Ibu," bisiknya di sela-sela ciuman, "saya ingin kita menjalani ini bersama. Saya ingin kita menjalani hidup ini tanpa rasa takut." Aku tak bisa menjawab karena kata-kata itu terasa tak cukup untuk menggambarkan perasaan yang begitu dalam ini. Hanya ada rasa cinta yang semakin tumbuh, semakin kuat, dan aku tahu bahwa tak ada yang bisa menghentikan kami sekarang. Ketika kami akhirnya terpisah,
Aku merasa dunia seakan kembali bergerak, namun perasaan yang kami bagi masih terpatri dalam hati kami. Tak bisa dihapus begitu saja. Ali menatapku dengan penuh pengertian, matanya yang penuh dengan cinta dan keinginan untuk terus bersama. "Ibu," katanya, suaranya begitu lembut, hampir seperti sebuah doa. "Saya tahu ini salah, tetapi saya tidak bisa berhenti mencintaimu. Saya tidak bisa hidup tanpa kamu." Aku menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu dia benar. Cinta kami adalah sebuah perasaan yang begitu kuat, begitu mendalam, dan tak ada yang bisa menghalanginya. "Ali," jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar, "saya juga mencintaimu. Tetapi kita harus berhati-hati." Aku merasakan rasa takut yang begitu dalam. Rasa takut akan akibat yang akan kami terima. Kami tahu bahwa hubungan kami adalah sebuah pelanggaran besar dan dunia tidak akan bisa mengerti perasaan kami. Tetapi di dalam hati kami berasa bahwa ini adalah hal yang benar. Cinta kami adalah cinta yang tidak bisa dijelaskan, yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kami saling mencintai, meskipun dunia tidak akan pernah bisa menerima kenyataan itu. Ali meraih tanganku dengan lembut, dan aku merasa sebuah kekuatan yang begitu besar mengalir di antara kami. Kami berdua tahu bahwa kami tidak bisa lagi menahan diri. Kami sudah terperangkap dalam perasaan yang begitu kuat, dan meskipun kami tahu bahwa kami berada di jalan yang berbahaya, kami tidak bisa lagi menghentikan diri kami. Seiring berjalannya waktu, perasaan kami semakin dalam, semakin tak terelakkan. Kami terus berusaha untuk bersembunyi, untuk menjaga jarak. Tetapi setiap kali kami bertemu, perasaan itu semakin kuat. Ali selalu ada di sampingku, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tidak bisa aku tolak. Setiap tatapannya, setiap senyumnya semakin mengikat hatiku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini adalah hubungan yang biasa. Kami sudah melangkah terlalu jauh, dan meskipun kami tahu ini adalah sebuah kesalahan besar, kami tak bisa lagi melepaskan diri dari cinta yang sudah tumbuh begitu dalam. "Ibu," kata Ali suatu malam ketika kami sedang duduk bersama di beranda rumah, "saya ingin selalu ada untukmu. Saya ingin kita bisa menjalani hidup ini tanpa ada yang menghalangi kita." Aku hanya bisa menatapnya, merasa hatiku semakin terjerat dalam perasaannya. "Ali, kita harus berhati-hati," jawabku, meskipun suara itu terdengar begitu lemah. "Kita tidak bisa terus seperti ini." Tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa apa yang kami rasakan adalah cinta yang tak bisa dihindari. Cinta yang tumbuh begitu kuat di antara kami, meskipun kami tahu bahwa kami tidak boleh merasakannya. Ali menatapku dengan penuh pengertian, dan aku bisa melihat keinginannya untuk terus bersama, untuk tetap mencintai dalam cara yang tak terucapkan. "Ibu," katanya dengan suara yang penuh dengan harapan, "saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Saya ingin kita bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, tanpa rasa takut atau malu." Kata-katanya menyentuh hatiku begitu dalam, dan aku merasa sebuah getaran yang begitu kuat mengalir di dalam tubuhku. "Ali," bisikku, "saya juga tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi kita harus berhati-hati." Aku merasa perasaan itu semakin mendalam, semakin tak terhentikan. Ali mendekat, dan kami berdua saling berpelukan, merasakan cinta yang tak terucapkan. Dunia mungkin tidak akan mengerti kami, tetapi di dalam pelukan Ali, aku merasa seperti kami adalah satu-satunya orang yang ada di dunia ini. Kami berdua berada di dalam sebuah dunia yang penuh dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Dan aku tahu bahwa meskipun kami harus menghadapi segala konsekuensinya, kami tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari perasaan ini. Kami saling mencintai, dan itu sudah cukup untuk membuat dunia kami lengkap.